Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pemilihan media pembelajaran, di mana kita sudah menginjak di bab 5 tentang pemilihan media pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran. Pada saat pembelajaran, pernahkah Anda mengalami permasalahan bahwa ternyata media yang Anda gunakan kurang tepat? Dalam kata lain, hasil belajar siswa tidak meningkat. Siswa tidak tertarik dengan media yang kita sajikan, atau siswa malah bingung dan tidak meningkat motivasi belajarnya. Atau mungkin Anda pernah merasa bingung untuk menentukan media apa yang harus Anda pilih untuk materi pembelajaran yang sudah Anda siapkan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pemilihan media pembelajaran, di mana topik atau materi yang akan kita bahas pada hari ini pada materi pemilihan media pembelajaran, yaitu ada 4 topik atau 4 sub. Yang pertama adalah mengenai dasar pertimbangan pemilihan media, yang kedua kriteria umum pemilihan media, ketiga kriteria khusus pemilihan media, dan terakhir kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Untuk yang pertama, kita akan belajar atau membahas mengenai dasar pertimbangan pemilihan media, di mana untuk dasar pertimbangan pemilihan media yang pertama yaitu berdasarkan alasan teoritis. Alasan teoritis ini mengenai sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan metode pembelajaran yang dipakai, sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan, serta keefektifan dari media tersebut, sesuai dengan keadaan siswanya, dan juga kualitas dari teknis pemilihan media tersebut. Selain itu juga, untuk alasan teoritis kita juga harus mempertimbangkan biaya pengadaan untuk media tersebut, ketersediaan dan kemudahan memperoleh media yang akan kita pilih, dan fleksibilitas serta kenyamanan media yang akan kita gunakan pada pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa, sesuai keterampilan guru dalam menggunakannya. Tentu hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengaplikasikan media yang akan dipilih pada kegiatan belajar mengajarnya. Lalu kita juga harus mempertimbangkan ketersediaan waktu dalam menggunakannya. Jangan sampai kita memilih media tetapi waktunya itu sangat lama, sedangkan waktu yang kita sediakan atau dalam hal ini jadwal pelajaran kita itu cukup terbatas. Jadi jangan memilih media pembelajaran yang membutuhkan waktu yang lama jika waktu jam belajarnya itu singkat. Lalu sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, itu merupakan dasar pertimbangan pemilihan media berdasarkan alasan teoritis. Lalu selanjutnya adalah ada alasan praktis. Alasan praktis ini ada beberapa alasan yang harus kita pertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu adalah demonstration, atau dalam hal ini media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikan, dan juga lainnya. Yang kedua adalah familiarity atau familiaritas, di mana pengguna media pembelajaran memiliki alasan pribadi mengapa ia menggunakan media, yaitu misalkan karena sudah terbiasa menggunakan media tersebut, merasa sudah menguasai media tersebut, dan jika menggunakan media lain belum tentu bisa, dan untuk mempelajarinya membutuhkan waktu, sehingga kita menggunakan media pembelajaran yang sudah biasa kita gunakan. Untuk kita juga harus mempertimbangkan tenaga dan biaya, sehingga secara terus-menerus ia juga akan menggunakan media yang sama apabila misalkan belum ada media yang kita kuasai. Jadi gunakanlah media yang benar-benar kita kuasai. Yang ketiga adalah clarity, atau untuk lebih memperjelas pesan pembelajaran dan memberikan penjelasan yang lebih konkret, maka kita harus mempertimbangkan alasan clarity. Selanjutnya yang terakhir untuk alasan praktis yaitu adalah active learning. Media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru adalah siswa harus berperan secara aktif, baik secara fisik, mental, dan emosional. Maka kita harus memilih media apa yang sekiranya siswa itu bisa secara aktif, ya baik itu fisik, mental, dan emosional itu aktif dalam kegiatan belajar mengajarnya. Jadi
untuk pemilihan atau dasar pertimbangan ada dua, ada alasan teoritis dan juga ada alasan praktis. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai kriteria umum pemilihan media. Untuk kriteria umum pemilihan media itu yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran atau instructional goals, yang artinya bahwa perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Apakah itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu harus kita sesuaikan pemilihan media akan kita gunakan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang kedua adalah pemilihan media harus disesuaikan dengan materi pembelajarannya atau instructional context. Bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Jadi sesuaikan misalkan materi apa yang cocok untuk pemilihan media tertentu. Selanjutnya adalah untuk kriteria umum pemilihan media yang ketiga, itu adalah kesesuaian dengan karakteristik siswa. Di mana dalam hal ini media haruslah familiar dengan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya yaitu karakteristik siswa baik secara kuantitatif atau jumlah ataupun kualitatif, kualitas, ciri, dan kebiasaan lain dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Jadi kita harus mengetahui karakteristik siswa itu karakteristik siswa itu seperti apa sehingga disesuaikan dengan pemilihan media yang akan kita gunakan. Itu untuk kriteria umum pemilihan media. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, ada kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validitasnya. Yang kelima, adanya kesesuaian dengan gaya belajar siswa, karena kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar siswa. Di mana kita ketahui bahwa terdapat 3 gaya belajar siswa, yaitu yang pertama ada tipe visual, auditorial, dan juga kinestetik. Jadi kita harus mengetahui bagaimana gaya belajar siswa yang akan kita hadapi. Apakah itu tipe visual, auditorial, atau kinestetik, sehingga akan berpengaruh terhadap pemilihan media yang akan kita gunakan. Selanjutnya untuk kriteria umum yang keenam, adanya kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan juga waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka itu akan sangat kurang efektif. Kalau tadi adalah adanya kriteria umum, kalau sekarang kita akan membahas kriteria khusus pemilihan media. Kriteria khusus dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat dirumuskan dalam satu kata action, yaitu yang pertama adalah akses, yang kedua cost, ketiga teknologi, keempat interactivity, yang kelima organization, dan yang keenam novelty. Untuk penjelasannya mari kita lihat tayangan selanjutnya. Untuk akses sendiri, itu dapat diartikan bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Apakah media yang kita perlukan tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh murid? Misalnya, kita ingin menggunakan media internet. Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ada saluran untuk koneksi internet. Akses juga menyangkut aspek kebijakan, misalnya apakah murid diizinkan untuk menggunakannya atau tidak. Itu merupakan akses. Lalu yang kedua, adanya cost atau biaya. Biaya juga harus dipertimbangkan, karena banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita, yang pada umumnya media canggih biasanya cenderung mahal. Namun, mahalnya biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaatnya. Apakah karena belum tentu mahal itu dapat bermanfaat ya. Banyak media yang murah tapi juga bermanfaat dan sangat menyenangkan sehingga siswa dapat belajar aktif ketika menggunakan media tersebut. Lalu yang ketiga ada teknologi. Teknologi di sini apakah teknologi tersedia dan mudah dalam penggunaannya? Jangan sampai kita menggunakan media yang menyulitkan diri kita sendiri. Lalu selanjutnya ada interactivity. Artinya bahwa media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas antara siswa dan juga guru. Lalu ada organization, di mana artinya bahwa pertimbangan yang juga penting adalah dukungan dari organisasi dalam hal ini yaitu lingkungan,
kepala sekolah, dan juga rekan guru serta siswa itu sendiri. Yang terakhir adalah novelty, artinya kebaruan dari media yang kita akan pilih juga harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai media yang kita gunakan adalah media yang sudah jadul atau ketinggalan zaman, sehingga membuat siswa itu tidak berkembang. Seperti itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran, di mana dalam pemilihan media pembelajaran juga kita harus memiliki prinsip dalam pemilihannya atau penggunaannya. Yang pertama yaitu prinsip tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang nanti digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Karena kita kembali ke intinya bahwa media adalah merupakan sarana untuk mempermudah siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Lalu prinsip yang keempat adalah penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan belaka, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Prinsip yang kelima adalah pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi atau kesenangan tenaga pengajar itu sendiri. Prinsip yang keenam adalah penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Jadi jangan sampai kita menggunakan media yang banyak, karena itu hanya akan membingungkan peserta didik atau siswa sendiri. Prinsip yang ketujuh adalah kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan juga keabstrakannya saja. Jadi kita harus camkan ya bahwa media itu tidak harus mahal, tidak harus yang wah, namun kita harus tertuju atau mengedepankan dari fungsi manfaat media tersebut. Pengadaan media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama by utilization dan yang kedua by design. Yang pertama by utilization atau by utilization. Media yang sudah tersedia di lingkungan sekolah atau tersedia di pasaran, dalam hal ini media dirancang secara khusus oleh perusahaan tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Diproduksi secara massal dan biasanya harganya relatif murah sehingga guru dengan mudah dapat memiliki dan menggunakannya karena media ini sudah siap dipakai. Kalau media by design itu artinya bahwa jenis media yang kedua atau yang by design ini menuntut guru atau ahli media untuk merancang media sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan pembelajaran tertentu. Jadi kalau yang utilization itu bahwa medianya sudah jadi, ya kita tinggal menggunakannya saja. Tapi kalau misalkan media by design itu kita merancang sendiri sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan pembelajaran. Contohnya kalau utilization itu misalkan seperti Quizzes atau misalkan Kahoots. Nah, kalau misalkan by design itu kita bisa merancang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran tertentu, misalkan make match atau misalkan talking stick, snowball throwing atau sebagainya sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhan yang kita inginkan dari pembelajaran tersebut. Itu adalah materi yang kita bahas pada bab 5. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan di bab 5-nya, bisa dilihat dari e-book ya yang telah dibagikan pada LMS-nya, ataupun kalian juga bisa melihat soal latihan pada tayangan berikut ini. Silahkan kerjakan dan kumpulkan tugasnya sesuai dengan tengah waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.